Selamat pagi semua, silakan duduk. Sudah berdoa hari ini? Belum. Oke, kalau gitu kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dimuliakanlah kami. Dalam nama Bapa, Oke, terima kasih Nadia, silakan duduk. Pak Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang Pak Guru bacakan nama, silakan mengajukan tangan dan menjawab hadir. Agustinus Hoa, hadir Pak. Angela Melicitera, Hadir Pak. Yohana Anita Minda. Hadir Pak. Oke, berarti hari ini kita hadir semua ya anak-anak? Ya. Tepuk tangan dulu kita. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Sub materinya tentang apa? Arti Menteri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, betul sekali. Ada yang masih ingat arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia? Ya, Pak. Oke, silakan Roger. Arti penting bagi warga negara Indonesia yaitu sebagai alat kontrol pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan serta sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara dan juga warga negara. Ya, betul sekali. Dan materi kita hari ini yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Kemarin Pak Guru sudah memberi tugas kalian untuk membaca ya. Ya. Jika kita mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik, mulai dari awal sampai akhir, yang pastinya bahwa kita bisa memahami kira-kira peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar ini apa-apa saja. Terus hal-hal apa saja yang mau kita teladani dari para tokoh ini. Anak-anak bisa lihat langsung sendiri di depan materi kita hari ini, yaitu tentang perumusan dan pengesahan, masih di bab 3 dan di sub materi peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang paling pertama pada aspek sikap spiritual, bahwa peserta didik diharapkan mampu menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pada aspek pengetahuan bahwa peserta didik diharapkan mampu menguraikan peran tokoh dalam sidang kedua BPUPKI dengan benar, dan yang keempat dalam sikap aspek keterampilan, yaitu mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang nanti kita capai pada pertemuan kita hari ini. Biar lebih semangat lagi kita berdua. Kita sebagai generasi muda, pantasnya kita menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional secara bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menjunjung tanah airku Indonesia. Seperti apa yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa kita akan melalui proses pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan. Pada intinya bahwa kita dalam pembelajaran kita hari ini kita akan melakukan dengan metode diskusi. Jadi selama proses diskusi Pak Guru akan melaksanakan penilaian. Untuk menambah pemahaman kita tentang materi ini, Pak Guru kasih waktu kalian untuk membaca.
Sekarang fokus kembali ke depan. Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Kita saksikan bersama-sama. Indonesia, Soekarno-Hatta memegang sejumlah peranan penting antara lain sebagai anggota DPR PKI, Ketua Panitia Perancang Keuangan Pengambilan Keputusan. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, di dalam video ada gambar, ada sedikit ilustrasi. Kira-kira makna dari video tadi apa? Lebih kuat? supaya mengetahui para saudara. Ya, tentunya saja bahwa dari video tadi sudah menunjukkan kepada kita ya beberapa tokoh pahlawan atau tokoh perumus Undang-Undang Dasar. Tadi disebutkan siapa-siapa saja? Jadi tugas kita hari ini bahwa kita mencari tahu perannya mereka apa saja ketika menjadi para pahlawan ini. Yang kita tahu bahwa mereka ini tokoh-tokoh perumus. Tokoh perumus ini perannya apa saja di dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, baik Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Terus setelah itu kita harus mencari tahu nilai-nilai apa yang harus kita teladani dari para tokoh perumus ini. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, kalau memang bisa, sekarang kita duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Sudah, Nina? Sudah dalam kelompoknya? Dan sekarang, kalau memang kalian sudah di dalam kelompoknya masing-masing, silakan kalian menentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya, sekretaris, pemateri, atau dengan notulen. Di sini ada lembar kerja siswa yang nanti Pak Guru bagikan ke kelompoknya masing-masing. Tugas kalian selesaikan topik atau masalah yang Pak Guru sudah buat di dalam LKPD ini bagi dalam kelompok. Oke, terima kasih Sarun. Sudah lihat di LKPD-nya masing-masing? Ya. Setelah itu kalian coba lihat di petunjuk pelaksanaan tugas di situ. Di situ bahwa tugas kalian melihat gambar-gambar tokoh perumus yang sudah Pak Guru buat dalam bagan itu. Setelah itu di kolom kedua kalian menguraikanlah perilaku-perilaku yang perlu diteladani dari gambar tokoh-tokoh di samping. Sudah ya, Nana? Sudah belum? Oke, kalau sudah, sekarang Pak Guru beri kesempatan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumus Muhammad Hatta, sikap dan perilaku yang diteladani. Bung Hatta sosok yang patut diteladani. Sikap dan perilaku kehidupan keseharian dalam kata dan perbuatan selaras dengan ucapannya. Teladan berbangsa dan bernegara, taat beribadah, demokratis, pandai berorganisasi, penuh etika dan etiket, tenang, konsekuen, dan santun. Terima kasih. Diskusi kami saya ucapkan limpah terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 4, tokoh perumusnya siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Sekarang Pak Guru beri kesempatan ke kelompok berikutnya. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Memaparkan hasil diskusi kami. Dasar negara dan ikut merancang rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sikap dan perilaku yang diteladani Profesor
Mr. Muhammad Yamin, totalitas dalam menjadi pribadi yang cinta dan siap membela tanah air. Kesimpulannya, menurut kelompok kami dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kita harus mengikuti sikap teladan dari tokoh perumus Muhammad Yamin agar kita dapat menempuh semangat pendidikan dan siap membela tanah air. Sekian dan terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan dan saran? Saya mempersilahkan. Baik, kelompok 4. Saya mempersilahkan. Contoh perilaku aktif dalam organisasi yang memiliki orientasi positif di lingkungan sekolah. Menurut kelompok kami, contoh aktif dalam organisasi yang memiliki orientasi positif di sekolah dapat mengambil bagian di dalam kepengurusan dan dalam kegiatan OSIS di sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami. Mr. Supomo dikenal sebagai pelajar tangguh, ia bahkan melanjutkan sekolah hingga ke negeri Belanda. Semangatnya dalam mengejar pendidikan perlu diteladani siapapun. Sikapnya yang selalu memihak pada kebenaran perlu untuk diteladani. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Mulai dari tadi, Pak Guru lihat ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 4 tokoh yang kita bahas di sini. Maka daripada itu, coba kita perhatikan di depan di slide. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang paling pertama adalah siapa? Mr. Supomo. Perannya sebagai apa saja ini? Dan yang kedua sebagai anggota itu peran tokoh perumus dari Mr. Supomo. Terus yang berikutnya ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno di sini perannya sudah pasti kita kenal, dia ini merupakan presiden pertama kita kan? Ya. Jadi dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara ini beliau mempunyai peran yang cukup penting. Di antaranya adalah sebagai ketua perancang Undang-Undang Dasar dengan anggotanya ada berapa? Dan yang kedua sebagai ketua panitia persiapan. Itu peran dari Insinyur Soekarno. Itu sedikit kesimpulan yang bisa Pak Guru buat untuk pembelajaran kita hari ini. Sekarang Pak Guru minta ketua kelompoknya masing-masing silakan mengumpulkan ke kabinet. Setelah itu kita kembali ke tempat duduknya. Seperti apa yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa di akhir pembelajaran kita hari ini Pak Guru akan melakukan ataupun melaksanakan evaluasi pembelajaran atau post-test. Oke, terima kasih Kak, silakan duduk. Bagaimana hasil refleksi pembelajaran kita hari ini? Menarik, selain menarik? Mengesankan. Tugas kalian membaca secara mandiri materi pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya. Dan marilah kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami yang kudus dan puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa. Selamat siang semua.